Ketika teman-teman gue yang nyampe di Jepang, ada yang tidak ingin mengupgrade diri, bahkan ketika mereka sudah 3 tahun pun bekerja di Jepang, mereka ada yang tidak bisa berbahasa Jepang. Alasannya apa? Dari dua kelas itu ya teman-teman, anak-anak yang lulus SMA sama anak-anak yang masuk universitas itu sangat terlihat sekali perbedaannya. Dari gue mulai bekerja di perusahaan ini, tempat gue bekerja ini, anak-anak yang bikin masalah itu adalah anak-anak yang lulusan SMA. Orang Jepang kadang mereka lupa kalau sebenarnya mereka juga memiliki sumber masalah, yaitu anak-anak muda mereka seperti itu. Tetapi mereka terlalu sibuk fokus dengan mengurus urusan orang lain, mengurus urusan orang asing, yang mana mereka pikir orang asing ini selalu bikin masalah, padahal masalah itu sendiri ada di depan mata mereka, masalah itu sendiri ada di anak-anak muda mereka seperti itu. Action, minasang konnichiwa, pau pau desu. Ketika terjadi satu pelanggaran di Jepang yang mana pelakunya itu tidak diketahui, misalnya seperti pelanggaran orang yang buang sampah sembarangan, melakukan vandalisme, coret-coret fasilitas umum, melakukan pencurian di supermarket atau di konbini, atau misalnya membobol mesin Jido Hambaiki, ya teman-teman, itu biasanya orang Jepang langsung menuduh, oh ini pasti pelakunya orang asing, ini pasti yang mengerjakannya orang asing. Dan itu sering sekali terjadi, sering sekali gue dengar seperti itu. Mereka selalu menyalahkan orang asing terhadap apa yang terjadi di Jepang, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Jepang. Itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlihat siapa pelakunya. Apalagi kalau sekiranya pelanggaran-pelanggaran tersebut pelakunya ketahuan. Kalau itu orang asing, itu orang Jepang itu luar biasa sekali ya. Tanggapan mereka tentang orang asing. Wah, ternyata orang asing ini di Jepang cuma mengacau saja, hanya bikin kegaduhan saja. Seperti beberapa kasus-kasus yang sering kita dengar belakangan ini. Seperti orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan, atau orang-orang asing yang melakukan tindakan kriminal di Jepang, seperti melakukan perampokan, masuk ke rumah orang, dan lain-lain. Itu judgement dari orang Jepang itu sangat luar biasa sekali seperti itu. Seolah-olah mereka orang asing ini sangat mengganggu sekali di Jepang. Seperti itu. Tidak hanya respon dari orang Jepangnya sendiri saja, respon dari orang asing sendiri, seperti misalnya teman-teman kita yang berada di Indonesia melihat beberapa kasus yang dilakukan oleh orang Indonesia, itu responnya luar biasa. Ada yang bilang, kalau misalnya mau ngerusuh nggak usah ke Jepang, atau ada yang bilang, mending kalau misalnya mau berangkat ke Jepang diseleksi dulu orangnya baik-baik, jangan mengirim orang-orang yang kemampuan bahasanya rendah. Sebaiknya kalau ingin pergi ke Jepang minimal bahasa level N3. Sebaiknya kalau misalnya mengirim anak magang itu jangan lulusan SMA, minimal lulusan S1. Pokoknya ada beberapa tanggapan atau komentar-komentar yang menurut gue cukup menarik seperti itu. Nah, di sini gue ingin menyoroti ya tentang saran teman-teman kalau sekiranya ingin mengirim anak magang khususnya ke Jepang, mereka menyarankan untuk mengirim anak-anak lulusan universitas saja, tidak mengirim anak SMA. Kenapa? Karena beberapa orang beranggapan anak-anak SMA yang baru lulus sekolah itu terus langsung memutuskan untuk berangkat ke Jepang, biasanya mereka bikin masalah. Itu anggapan umum. Walaupun pada dasarnya tidak semua orang yang lulusan SMA itu bikin rusuh seperti itu. Karena ada juga beberapa anak-anak yang lulusan SMA tapi pemikiran mereka sudah sangat matang seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang perbedaan atau ya perbandingan lah antara orang-orang yang lulusan SMA khususnya yang bekerja di Jepang dengan orang Jepangnya sendiri yang sekarang lagi SMA atau baru lulus SMA terus langsung bekerja di Jepang. Gue rasa di sini teman-teman bisa lihat perbandingannya. Jadi di sini gue akan bercerita sedikit tentang pengalaman gue menghadapi beberapa karyawan-karyawan yang gue gue naungi seperti itu ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang ingin tahu beberapa pengalaman gue, silahkan nonton video ini sampai habis. Jadi ketika teman-teman itu baru lulus SMA terus memutuskan untuk berangkat ke Jepang, sebenarnya tidak ada yang salah dari hal tersebut. Sebenarnya itu bagus sekali. Artinya teman-teman itu memiliki keinginan untuk membangun karir lebih awal dan bisa membantu keluarga teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman memiliki keluarga yang mungkin kesulitan dari segi ekonomi. Apalagi kalau sekiranya teman-teman itu sudah punya prospek ke depannya. Nanti setelah nyampe di Jepang gue akan gini loh. Nanti setelah pulang dari Jepang gue akan bangun ini dan segala macam. Itu luar
luar biasa sekali untuk pemikiran anak SMA seperti itu. Tetapi untuk beberapa anak lulusan SMA mungkin tidak ada yang tidak memiliki pemikiran seperti itu, yang mereka berpikir ya udah kita nggak mau lanjut sekolah, mending kita pergi aja ke Jepang seperti itu ya, sebagai lanjutan untuk menjalani kehidupan atau sebagai pelarian, ada juga seperti itu. Dan memang pada faktanya waktu gue masuk LPK ya teman-teman, gue kan masuk LPK sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, gue lupa, sekitar segitulah tahun 2017. Jadi memang dalam LPK tersebut memang ada beberapa macam-macam lah karakter orang seperti itu, dan beberapa macam latar belakang seperti itu. Ada yang mereka itu masuk LPK dengan lulusan SMA, ada mereka itu yang masuk LPK dengan lulusan paket seperti itu, ada yang masuk LPK itu dia tidak lulus SMA seperti itu, ada juga yang masuk LPK itu mereka sedang menjalani kuliah atau sudah lulus kuliah seperti itu. Dan ternyata memang ketika kita lihat memang ada sangat terlihat sekali perbedaan sikap dan perbedaan perilaku antara orang-orang yang lulusan SMA dengan orang-orang yang lulusan universitas seperti itu. Dari segi tata bahasa, penggunaan bahasa, memang agak terlihat sekali sangat perbedaannya ya teman-teman. Bagaimana mereka cara berbicara, bagaimana mereka berbicara dengan orang lain yang mungkin lebih tua daripada mereka, itu sangat kelihatan sekali. Dan beberapa pola pemikiran, ada beberapa anak SMA itu yang mereka baru lulus SMA, mereka itu tidak memiliki prospek ke depannya, mereka hanya ikut-ikutan saja, terus ya udah gini-gini aja, nanti ikuti proses sampai seperti itu ya ke Jepang. Berbeda mungkin dari sebagian teman-teman gue yang lulusan universitas, mereka punya prospek. Kebanyakan teman-teman gue yang lulusan universitas di angkatan gue ya, mereka itu ketika magang di Jepang 3 tahun, mereka nggak lanjut lagi seperti itu. Kenapa mereka tidak lanjut? Sebagian yang tidak lanjut itu mereka sudah punya perencanaan sebelum mereka berangkat ke Jepang, yaitu mereka ingin berbisnis, ingin buka usaha. Dan memang beberapa teman-teman gue itu ada yang sukses dalam bisnis mereka. Ya tidak semua yang memiliki pemikiran seperti itu anak-anak yang lulusan universitas saja. Anak-anak yang lulusan SMA pun mereka juga memiliki pemikiran yang sama, yaitu adalah mencari modal ke Jepang, terus nanti berbisnis di Indonesia, dan mereka berhasil seperti itu ya. Ya mungkin kalau kita lihat skalanya mungkin tidak sebesar anak-anak yang lulusan universitas seperti itu. Tetapi di sini gue tidak menyalahkan anak-anak yang lulusan SMA seperti itu. Mereka itu bagus seperti itu. Mereka memiliki semangat juang di masa mudanya seperti itu. Nah jadi ya pas di LPK tersebut sangat kelihatan sekali bagaimana cara tingkah mereka, minat mereka terhadap belajar bahasa dan segala macam, itu sangat kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini gue ingin membandingkan ketika mereka sampai di Jepang ya teman-teman ya. Kalau misalnya mereka cuma belajarnya tekito seadanya tanpa ada niat untuk mengupgrade diri, ketika mereka sampai di Jepang mereka akan sama teman-teman, tidak ada perubahan sama sekali. Berbeda dengan mungkin mereka yang lebih berpikir ke depan, mereka akan ada perubahan ketika nyampe di Jepang. Dan itu fakta. Ketika teman-teman gue yang nyampe di Jepang ada yang tidak ingin mengupgrade diri, bahkan ketika mereka sudah 3 tahun pun bekerja di Jepang, mereka ada yang tidak bisa berbahasa Jepang. Alasannya apa? Satu, mereka tidak mau belajar. Kedua, mereka tidak mau mengupgrade diri. Ketiga, mereka selalu menyerahkan itu kepada senpai atau temannya. Kalau misalnya mau berbelanja, mereka itu serahkan ke senpainya. Tolong pesanin dong pai, tolong beliin ini dong pai, tolong bilangin ke petugasnya mau pesan ini, seperti itu ya. Jadi mereka bergantung kepada orang lain seperti itu ya. Nah memang ada seperti itu. Nah jadi karena memang kebetulan beberapa problem-problem yang terjadi pada orang asing yang ada di Jepang, kebanyakan nggak semua ya, kebanyakan itu terjadi pada satu, anak magang. Kedua, itu terjadi pada anak-anak yang baru lulus SMA terus berangkat ke Jepang dengan magang seperti itu. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan anak SMA atau lulusan SMA yang bekerja di Jepang, masalah yang mereka bikin itu tidak jauh beda dengan masalah-masalah yang dilakukan oleh anak-anak yang baru lulus SMA atau orang asing yang baru lulus SMA pergi ke Jepang untuk bekerja. Kenapa gue bilang begitu? Ini berdasarkan pengalaman gue. Gue di tempat kerja itu mengelola baito itu, ya rata-rata baito lah seperti itu, mengelola baito itu cukup banyak seperti itu. Dan baito-baito itu, anak-anak part-time itu mereka terdiri dari berbagai latar belakang. Ada yang bekerja itu ketika mereka sedang baito, sedang
kuliah seperti itu. Mereka anak-anak kampus, anak-anak universitas yang sedang kuliah terus mencari sambilan dengan kerja part time. Itu ada. Terus juga ada anak-anak sekolah yang mereka itu sedang SMA seperti itu. Sedang menempuh pendidikan SMA tapi mereka juga part time. Ya tujuannya itu adalah karena mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu lah seperti itu. Jadi dia menopang kehidupan dia sendiri seperti itu ada. Dan terus juga ada yang lulusan SMA tapi dia tidak melanjutkan ke universitas, tapi dia memilih untuk berkarir saja sebagai part time seperti itu ada. Nah, dari dua kelas itu ya teman-teman, anak-anak yang lulus SMA sama anak-anak yang masuk universitas itu sangat terlihat sekali perbedaannya. Dari gue mulai bekerja di perusahaan ini, tempat gue bekerja ini, anak-anak yang bikin masalah itu adalah anak-anak yang lulusan SMA atau yang mereka nggak lulus SMA seperti itu. Pokoknya intinya mereka nggak masuk universitas seperti itu. Kebanyakan masalah itu dari mereka. Dan dari seingat gue, semua masalah itu memang diciptakan dari anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Misalnya masalahnya itu seperti ketika mereka hari ini masuk kerja, tiba-tiba mereka tidak masuk seperti itu. Mereka tidak bisa masuk dengan alasan yang kadang itu tidak masuk akal seperti itu. Oh, hari ini sakit, hari ini pusing, hari ini nggak enak badan seperti itu. Kalau misalnya alasan itu terjadi satu kali dan jaraknya itu jauh, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan dia sakit, ya wajar lah seperti itu. Tetapi kadang ada mereka itu memberikan alasan itu hari ini sakit, besok sakit, terus besoknya masuk, besoknya lagi sakit seperti itu. Kayak alasan anak SMA nggak mau masuk sekolah seperti itu. Dan itu sering terjadi. Atau mungkin ketika ada anak part time tiba-tiba dia itu nggak mau masuk seperti itu. Tiba-tiba dia mau misalnya ada janji dengan temannya, mau pergi matsuri, mau pergi event seperti itu. Mereka tidak bisa masuk, mereka tidak mau masuk. Jadi mereka tiba-tiba minta izin. Si Masen, gue nggak bisa datang hari ini seperti itu. Ya mereka nggak menjelaskan alasan spesifiknya seperti itu. Ya kalau misalnya mereka menjelaskan alasan spesifik pun mereka pasti memberikan alasan yang berbeda seperti itu ya. Padahal dalam kenyataannya mereka mungkin mau pergi minum atau pergi matsuri seperti itu ya. Kadang ada anak SMA itu yang dia udah minum ya, yang nggak mematuhi aturan lah, itu ada seperti itu. Terus juga ada yang tiba-tiba dia ngilang seperti itu. Dia udah diberikan jadwal untuk 1 bulan atau untuk setengah bulan seperti itu. Tiba-tiba dia nggak masuk-masuk dan terus hilang seperti itu, nggak ada kabar, berhenti seperti itu juga ada. Atau dia mungkin hari ini masuk jadwalnya ada, terus tiba-tiba dia datang tapi telat seperti itu, dan datang pun setelah ditelepon. Kadang ditelepon, hari ini kamu nggak masuk seperti itu. Oh iya nanti saya datang, nanti gue datang seperti itu ada ya, macam-macam lah masalah-masalah seperti itu. Dan masalah yang diciptakan sama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan itu bisa dibilang sangat sedikit dan hampir tidak ada. Yang kalaupun sekiranya ada, masalahnya itu masuk akal seperti itu. Mungkin dia jatuh dari sepeda atau dia sakit. Ya kalau alasan-alasan tersebut kan tentunya masih bisa diterima seperti itu. Dan mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi berada di Jepang pun ada mungkin yang merasakan hal yang sama seperti gue lakukan. Kebanyakan masalah-masalah tersebut terjadi pada anak part time, apalagi mereka yang tidak lulus sekolah apalagi seperti itu ya. Nah ternyata setelah kita bandingkan, ternyata nggak jauh beda. Anak-anak di Jepang yang nggak lulus SMA itu atau yang nggak sampai selesai pendidikan itu, mereka juga bikin masalah seperti itu. Jadi nggak cuma orang asing saja seperti itu. Jadi di mana-mana sama saja. Atau mungkin kalau teman-teman tinggalnya di kota ya, nggak di desa, nggak di pelosok ya, atau apalagi misalnya kotanya itu kurang apa ya, record story-nya atau rirekinya kurang bagus. Misalnya kayak di sinilah, misalnya tempat gue ini Kokura. Story-nya kan, recordnya kan memang di sini tempatnya Yankee seperti itu, preman, yakuza seperti itu. Di sini Kokura seperti itu loh, kita Kyushu. Nah, itu kebanyakan mereka itu anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikannya itu, mereka itu bekerja sebagai misalnya buruh atau mereka bekerja di klub-klub seperti itu ya. Nah, kebanyakan dari mereka itu juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Misalnya ada orang-orang yang melakukan kyakuhiki atau misalnya narik-narik pelanggan itu, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya mereka nyari-nyari pelanggan, ayo sini masuk ke restoran kami seperti itu, restoran kami di sini lo mau nggak, gitu kan ya, pokoknya menarik pelanggan lah seperti itu. Mereka itu kadang
berkumpul dari misalnya ada restoran A, B, C ya. Jadi mereka itu ada satu titik ngumpul tempat para penarik tamu ini. Jadi sambil mereka menarik tamu, mereka itu sambil bercerita seperti itu, ngobrol. Nah, kadang mereka itu ngobrol itu dengan suara yang keras, berisik seperti itu. Kadang mereka itu ngerokok, habis ngerokok buang seperti itu, habis minum dibuang seperti itu. Dan itu nggak hanya dilakukan oleh orang asing saja, ternyata orang Jepang juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Mereka juga buang sampah sembarangan, mereka buang puntung rokok sembarangan, mereka juga membuat kegaduhan seperti itu. Kadang mereka habis minum mereka muntah di jalan, wah itu parah sekali seperti itu. Nah, jadi orang Jepang kadang mereka lupa kalau sebenarnya mereka juga memiliki sumber masalah, yaitu anak-anak muda mereka seperti itu. Tetapi mereka terlalu sibuk fokus dengan mengurus urusan orang lain, mengurus urusan orang asing, yang mana mereka pikir orang asing ini selalu bikin masalah, padahal masalah itu sendiri ada di depan mata mereka, masalah itu sendiri ada di anak-anak muda mereka seperti itu. Nah, jadi di sini gue sarankan kepada teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, kalau misalnya sekiranya teman-teman itu memutuskan untuk berangkat ke Jepang atau sudah sampai di Jepang, supaya kita sebagai orang asing tidak dicap buruk oleh orang Jepang, gue sarankan teman-teman silahkan jaga sikap di Jepang ini. Kalau misalnya teman-teman itu punya sampah, jangan buang sampah teman-teman sembarangan. Jangan bawa kebiasaan yang ada di Indonesia. Simpan dalam saku teman-teman, simpan dalam tas teman-teman. Nanti dibuang ketika misalnya masuk konbini atau sudah sampai di rumah seperti itu. Atau misalnya ketika teman-teman bareng-bareng atau rame-rame, jangan bikin kegaduhan, jangan berbicara dengan suara keras seperti itu. Kecuali mungkin teman-teman berada di matsuri atau teman-teman berada di lapangan atau di mana tempat-tempat yang mana itu kebisingan diizinkan seperti itu ya. Tidak masalah. Sesuaikan tindakan teman-teman dengan lingkungan teman-teman, tempat-tempatnya seperti itu ya. Intinya di sini teman-teman jangan sampai bikin kegaduhan, jangan sampai bikin kerusuhan, jangan sampai mencolok. Kalau ini orang asing suka bikin rusuh loh, jangan sampai bikin image yang seperti itu. Supaya apa? Karena kalau misalnya nanti teman-teman itu bagus dilihat oleh mata orang Jepang, misalnya wah orang asing ternyata walaupun dia bukan dari negara Jepang, mereka membuang sampah pada tempatnya ya, mereka itu mematuhi ketertiban umum ya seperti itu. Tentunya itu menjadi nilai positif, nilai plus bagi orang masyarakat sekitar, sehingga nanti akan muncul kepercayaan dari orang Jepang, wah ternyata orang asing ini bagus ya pas nyampe di Jepang seperti itu, sehingga nanti ketika orang lain masuk ke Jepang, mereka itu juga mendapatkan respon positif dari orang-orang sekitar seperti itu teman-teman, dan itu akan berdampak bagus sehingga nanti orang Jepang betah dengan orang asing, sehingga kita bisa hidup bersama, berdampingan dengan aman, nyaman, sehingga nanti kita pun ketika ingin masuk Jepang itu gampang seperti itu. Kenapa? Karena ketika dengan adanya masalah-masalah seperti ini, kadang orang Jepang tidak nyaman, mereka lebih cenderung pada penolakan seperti itu. Mereka nggak mau ada orang asing. Ada sebagian seperti itu. Contohnya pada penjelasan gue pada kasus partai Sanseito kemarin ya teman-teman. Nah, jadi itu sih lebih kurang perbandingan ya tentang anak muda di Jepang, khususnya mereka yang baru lulus SMA, yang melakukan aktivitas di Jepang, baik itu bekerja maupun melakukan seikatsu kehidupan sehari-hari dengan anak-anak orang asing yang bekerja di Jepang seperti itu ya. Nggak jauh beda lah, lebih kurang sama seperti itu. Tetapi seperti yang gue bilang tadi, mereka di negara mereka terserah seperti itu. Mereka mau ngerusuh, mereka mau bikin sampah, mau bikin keributan, itu negara mereka, itu nanti akibat mereka yang tanggung sendiri. Tetapi kalau orang asing yang melakukan tersebut, akibatnya akan berdampak sangat besar sekali, terutama bagi orang-orang yang ingin berangkat ke Jepang yang masih berada di Indonesia seperti itu ya, masih berada di negara asal. Dampaknya akan sangat besar sekali. Jadi seperti yang gue bilang tadi, teman-teman silakan jaga sikap, jaga ketertiban, dan jangan suka merusuh dan jangan bikin kriminal. Oke? Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih sharing pengalaman dari gue. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.